Selamat pagi semuanya, salam kenal, saya Bobby. Eh, Terima kasih kepada Universitas Nusa Putra juga pada teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Alhamdulillah semuanya pada sehat semua. Izinkan saya untuk memulainya. Saya screen. Oke, kelihatan ya, jelas ya. Iya Pak, jelas Pak. Oke, takut soalnya tadi ada sedikit tulisan internet saya kurang stabil gitu. Oke, perkenalkan nama saya Bobby Cahaya Utama. Saya kerja di Kaba Virtual Experience. Alhamdulillah basic on Bandung sebagai CIO. Tapi saya asli Sukabumi, alhamdulillahnya. Jadi senang aja sih kalau diajak sama universitas yang ada di Sukabumi untuk sharing-sharing pengalaman saya. Saya dari Unjani, di Kaba juga, termasuk ke asosiasi di Cimahi Creative Association juga, di kota Cimahi. Terus kemarin saya juga jadi mentor di Cimahi Technopark, bantu-bantu juga teman-teman di SBM ITB untuk akselerasi startup. Terus kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan juga untuk mengikuti Global Islamic Economy Summit dan masuk ke Islamic Creative Economy Competition di tahun 2018 gitu mewakili Indonesia. Oke, terus kalau misalnya tanya apa yang saya lakuin, mungkin ada sedikit video. Oke, jadi eh, itu yang biasa saya lakuin di kantor di Kaba Virtual Experience. Jadi kita perusahaan multimedia dan mesin company. Kita bikin aplikasi, kita bikin animasi juga. Sekarang sih fokus ke arah kontennya Muslim gitu. Misalnya kita bikin teknologi-teknologi ya mobile apps, website application juga, immersive teknologi kayak virtual reality, kayak augmented reality, mixed reality. Nah, itu fokus kita. Oke, nah selanjutnya eh passion. Nah, ini kita sharing aja di masa yang kayak sekarang apa namanya? Kita harus bisa ngegali nih gitu kemampuan kita, passion kita, apalagi di urusan informasi teknologi yang mungkin nanti ke depannya akan sangat lebih dibutuhkan, seperti kayak tadi yang disebutin sama Pak Ono, kita pembelajaran machine learning, gimana kita bisa mengklasifikasi satu gambar, contohnya kayak tadi binatang. Nah, di masa sekarang mungkin teknologi-teknologi yang ada sekarang atau yang mungkin nanti teman-teman bisa bisa pakai itu bisa dicoba untuk mengklasifikasi masalah-masalah apa aja nih gitu yang ada sekarang yang dirasakan oleh masyarakat sekarang sehingga kita bisa apa namanya memberikan satu solusi atau memberikan satu impact yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk kita, keluarga kita dan teman-teman dan masyarakat Indonesia bahkan even lebih besarnya lagi masyarakat dunia untuk dapat di industri informasi dan teknologi ini gitu. Bagi kalian jurusan informasi kayaknya informasi-informasi yang ada bisa kita capture, kita lihat masalah-masalahnya, kita bisa apa namanya? Bisa lihat nih patternnya, polanya kira-kira solusi apa yang tepat yang ada sekarang. Nah, itu kita akuin mungkin dengan passion kalian, mungkin ada yang passionnya bikin aplikasinya, ada yang passionnya bikin
arsiteknya atau misalnya bikin solusinya gitu. Ada yang passionnya ngedesain aplikasinya, ngedesain sistemnya. Ini saatnya sih menurut kita di masa pandemi sekarang ini orang-orang yang punya orang-orang yang punya kemampuan khusus itu bisa berkolaborasi bareng-bareng dengan passionnya masing-masing, dengan ekspertasinya masing-masing. Nah ini salah satu pendiri Pixar, Art Challenge Technology and Technology Inspired Art. Intinya sih di sini kita bisa lihat karya-karya indah yang bisa kita eh, karya-karya yang bisa men-challenge teknologi. Misalnya dulu kita ngegambar di kertas, sekarang kita misalnya bisa kita lihat kita bisa ngegambar di iPad, sehingga semua teknologi ada karena teknologi sekarang adalah tools, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk mendapatkan satu solusi gitu. So, nih how to survive balik lagi di masa yang sekarang, how to survive. Menurut saya sih sharing-sharing pengalaman yang saya lakukan gitu untuk bagaimana kita bisa bertahan di kondisi yang ada sekarang. Pertama, kita lihat nih passion kita apa, seperti yang tadi di awal, passion kita ini sukanya apa sih gitu. Dengan kemampuan yang kita miliki di bidang informasi dan teknologi, melihat masalah-masalah sekarang, apalagi di dunia COVID ini, kita salurin gitu ke salah satu kemampuan kita gitu yang akhirnya bisa dapat impact ke masyarakat gitu. Salah contohnya sih bisa dilihat di sini, ada sedikit video lagi dari saya. Itu salah satu contoh dari dari pekerjaan animasi yang pernah saya buat. How to survive mungkin dengan informasi teknologi yang ada sekarang, kita bisa lihat berbagai macam berbagai macam aplikasi-aplikasi sudah bersebar seperti ini. Aplikasi mulai dari mobile aplikasi yang dipakai untuk musik, mulai aplikasi ya, e-commerce, virtual reality dari HoloLens, kita bisa melihat berbagai macam bentuk hologram dengan bantuan device seperti VR reality atau misalnya kayak tadi augmented reality. Intinya sih bagaimana kita bisa survive, pertama adalah adapt gitu. Kita harus adaptasi dengan apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Kita lihat misalnya sekarang perkembangan teknologi yang cukup pesat, terus misalnya kita lihat dengan terbatasnya kondisi di pandemi, kita aja pertemuan seminar atau misalnya pertemuan sekolah kita harus online, berarti kita harus coba adapt nih teknologi apa yang bisa kita gunakan untuk kita tetap komunikasi dengan orang-orang untuk mendapatkan ilmu dan mengcapture permasalahan-permasalahan yang ada sehingga kita bisa memberikan solusi gitu, apakah itu dari
aplikasi yang kita buat ngebantu orang-orang untuk bisa tetap berjualan, bisa tetap berkomunikasi, bisa tetap berbelajar gitu kan. Nggak harus kita bikin aplikasi, tapi kita dengan media-media yang sudah ada juga bisa kita manfaatkan. Nah itu menurut saya apa namanya salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk survive gitu di masa pandemi yang sekarang. Terus, nah ini blend anywhere kita harus bisa apa namanya blend tuh ya hampir sama kayak adaptasi lah, kita harus bisa berbaur dengan apa namanya kondisi yang ada sekarang juga, apalagi pergerakan machine learning AI kayak gitu udah cukup pesat juga, banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar sekarang gitu. Even game game juga sosial media ada sekarang juga menggunakan machine learning AI untuk dapat memprediksi nih si user itu tadinya bisa kita lihat kan sekarang fenomena yang cukup signifikan yang tadinya TikTok doang yang punya contoh aplikasinya misalnya TikTok doang yang punya Reels, di sana ada konten-konten yang juga bisa dibilang bermanfaat, akhirnya sekarang hampir semua beberapa platform aplikasi lain juga mempunyai Reels yang hampir sama kayak TikTok, kayak Facebook, kayak Instagram, atau misalnya kayak LinkedIn juga sudah ada fitur-fitur yang hampir menyerupai TikTok. Artinya apapun teknologi yang ada sekarang, tools gitu, kita harus tetap bisa berbaur dengan pengguna atau uh, kebiasaan yang dilakukan pengguna pada saat menggunakan teknologinya. Terus, nah ini biosolution banyak permasalahan mungkin yang bisa kita capture gitu dari terjadi di saat pandemi sekarang. Nah ini mungkin saya harapannya sih dari teman-teman yang ada di sini mungkin bisa mengcapture gitu, bisa menangkap apa aja sih yang kira-kira menjadi masalah, apakah misalnya dari sisi cara berjuang di saat COVID, apakah misalnya kita perlu membuat satu platform atau satu portal untuk dapat membantu orang-orang yang berjuang berkomunikasi. Nah ini saatnya kita peka lah gitu dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita untuk dapat menjadi solusi di kondisi yang sekarang. Intinya, kalau menurut saya gitu, teknologi yang ada sekarang itu harus bisa mereduce usaha human effort gitu dengan teknologi ada yang semakin canggih. Nah ini yang harus yang bisa mempercepat usaha-usaha yang biasanya dilakukan secara membutuhkan waktu yang lama, dengan adanya teknologi mungkin ini bisa kita percepat lagi gitu dengan apa namanya teknologi yang ada sekarang gitu. Nah ini communication is important. Kenapa communication is important? Banyak ahli di sekeliling kita gitu, banyak orang-orang yang pintar juga di sekeliling kita, banyak orang-orang yang memiliki keahlian di sekitar kita. Saatnya kita berkolaborasi, ngobrol sana sini, banyak silaturahmi untuk kita dapetin ilmu apa namanya ilmu lain yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita kolaborasikan untuk membantu masyarakat luas gitu. Ya paling gitu dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dari penjelasan atau dari sharing, bukan penjelasan sih, sharing aja dari apa yang sudah saya paparkan. Silakan Ibu atau teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Bobi. Bapak Ibu hadirin sekalian, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi tanya jawab selama 10 menit. Boleh menanyakan secara langsung ataupun melalui chat, silahkan. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Hadirin? Tidak ada yang ditanyakan. Mungkin ini dari Nggak ada. IT. Pak Ihsan, Pak Zena. Cukup jelas mungkin ya.
Oke. Oke, Bu. Baik. Baik, terima kasih Bapak Bobi. Rupanya sudah cukup jelas, Bapak. Terima kasih atas Alhamdulillah. pemaparannya Baik, yang Bu. sangat menarik. Siap. Makasih banyak semuanya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bobi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki sesi presentasi yang ketiga dari pembicara yang ketiga. Beliau adalah dosen Magister Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia sejak 21 tahun yang lalu. Beliau sudah mengantongi beberapa sertifikasi internasional bergengsi, di antaranya TOGAF 9 within UK 2010, Certified Information Auditor, kemudian Portsmouth UK 2009, and Certified Enterprise Architecture Professional UK pada tahun 2008. Fokus riset beliau adalah IT Governance, Risk Management and Compliance Enterprise Architect, IT Audit and Insurance, Pattern Behavior Intelligence Control, dan Robotic. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan presentasi dengan judul Profesi dan Pendidikan, peranannya dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi